Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kita memberikan hati kita yang terbaik kepada Tuhan untuk diisi menjadi bencana yang kosong dan akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan menjadi suluh di dalam kehidupan kita. Dia adalah penolong kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri, tetapi setiap saat tangannya yang kuat akan menolong dan mengangkat kita.
Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami datang menghampiri Engkau dan mengucap syukur karena kasih dan anugerah yang Engkau curahkan bagi kami semua sampai pada saat ini. Dan kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Karena itu kami datang kepadamu dan memohon, biarlah urapan kuasa Roh Kudus bagi kami semua, urapan kuasa Roh Kudus juga bagi seluruh sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing dan berbakti secara online bersama kami. Urapan Roh Kudus menjangkau setiap orang yang bergabung bersama kami dalam ibadah ini dimanapun mereka berada. Kami percaya kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa-Mu tidak dibatasi oleh apapun. Karena itu kami memohon, biar kuasa-Mu menjadi nyata bagi kami semua, jamahan tangan-Mu yang membawa kelepasan, yang membawa pemulihan, yang membawa kekuatan terjadi bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Urapi firman-Mu yang akan disampaikan bagi kami, urapi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat firman-Mu, urapi semua sidang jemaat. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk dan salam untuk kita semua. Salam bagi kita semua yang ada di sini dan bagi yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun saudara-saudara berada. Kasih Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dan pagi hari ini mari kita buka bersama-sama dalam kitab Mazmur 62 ayat 1 sampai ayat 9. Mazmur 62 ayat 1 sampai ayat 9. Dalam Alkitab elektronik ayat 1 sampai ayat 8. Saya akan baca ayat 2 dan ayat 3 dalam Alkitab elektronik dan saudara-saudara baca ayat 3 kalau saudara Alkitab manual, ayat 2 dalam Alkitab elektronik. Kalau sudah siap katakan amin. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak menemukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Haleluya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini dibuka dengan hanya dekat Allah saja aku tenang, dan diakhiri dengan Allah ialah tempat perlindungan kita. Ayat-ayat ini ditulis oleh Daud yang merupakan pengalaman hidupnya selama ia mengiring Tuhan. Dan banyak sekali pencobaan yang dialaminya, banyak sekali kesulitan yang datang dalam hidupnya. Tetapi karena dia telah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka dia berhasil melewati semua persoalan dalam perjalanan hidupnya, dan akhir dari hidupnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena semua janji dari Tuhan yang sudah disampaikannya
melalui Nabi Samuel semuanya digenapi oleh Tuhan. Berulang kali juga Daud menghadapi kesulitan-kesulitan, dan secara manusia ada tujuan-tujuan dari Tuhan kepadanya yang seolah-olah menemui kegagalan ketika diperhadapkan dengan kesulitan yang besar. Tapi dalam kenyataannya semua itu diizinkan oleh Tuhan terjadi untuk Tuhan bisa menyatakan, atau agar Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya yang lebih besar lagi melalui Daud yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan saya percaya ayat ini juga menjadi berkat bagi kita semua dan semua orang percaya yang mau membuka hati pada Tuhan dan mau mengadakan sebuah pengakuan yang luar biasa bahwa rasa tenang yang sesungguhnya hanya bisa kita miliki bila kita semakin mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Karena rasa tenang yang sesungguhnya yang dari Tuhan itu bisa kita rasakan walaupun kita berada di tengah-tengah ketakutan dan kesulitan yang luar biasa selama kita ada di atas bumi ini. Karena Alkitab berkata bahwa dunia ini hanya tempat kita menumpang. Kehidupan kita bukan berasal dari bumi. Kehidupan kita berasal dari Tuhan. Dan hidup sementara waktu di atas bumi, menjalani kegiatan dan tugas kita di atas bumi untuk sementara waktu, dan pada akhirnya semua orang akan kembali kepada Sang Pencipta yang mengaruniakan kehidupan bagi kita semua. Nah, selama kita hidup di atas bumi ini, kita bergumul dengan berbagai hal, dengan segala sesuatu. Baik untuk kehidupan ini, kita bergumul, berusaha untuk bisa sehat, berusaha untuk bisa kuat, berusaha supaya bisa berkembang, berusaha untuk merubah segala situasi yang mungkin tidak menguntungkan yang terjadi dengan kita semua. Dan juga bergumul dengan dosa secara rohani, karena dosa ada di atas bumi ini yang berusaha menjerat setiap orang agar bisa kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, di tengah-tengah pergumulan yang seperti ini, Alkitab berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau kita percaya dengan sepenuh hati kita bahwa dengan mendekat kepada Tuhan, dengan menyerahkan hidup pada Tuhan, dengan berharap sepenuhnya kepada Tuhan, kita bisa merasa tenang. Maka kita tidak boleh izinkan kesulitan, kesusahan, kekurangan, penyakit, penderitaan dan tekanan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dan jangan biarkan semua tekanan-tekanan dari dunia, semua penderitaan yang datang itu membuat kita kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena kadang-kadang kesukaran, kesulitan, semua itu diizinkan oleh Tuhan agar kita tahu bahwa Tuhan benar-benar ada dan sanggup memberikan pertolongan bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepadanya dengan sepenuh hati kita. Ayat yang kita baca tadi berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat dengan Tuhan kita bisa tenang. Dan pengakuan seperti ini harus kita miliki selama kita hidup, selama ada kesempatan bagi kita untuk mengiring Tuhan, selama ada kesempatan bagi kita untuk berkarya di atas bumi, atau selama matahari masih ada, selama kehidupan masih ada di atas bumi ini, kita perlu memiliki keyakinan iman bahwa dekat dengan Tuhan kita merasa tenang. Mengapa kita perlu mendekat pada Tuhan? Dalam ayat ini dikatakan, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 3 dan ayat 4 di sini itu merupakan sebuah pergumulan yang luar biasa. Berapa lama lagi kamu hendak menyerbu seseorang, hendak menemukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang hendak roboh, terhadap tembok yang hendak roboh, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Ini adalah sebuah pergumulan dari semua orang percaya. Kadang-kadang posisi kita berada seperti dinding yang sudah miring,
seperti tembok yang sedang roboh, yang seperti tembok yang hendak roboh. Kalau kita dalam posisi seperti ini, mungkin itu akan membuat kita bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tapi keadaan yang seperti ini kadang-kadang diizinkan oleh Tuhan agar kita semakin berserah kepadanya dan memberi kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan penyertaannya bagi kita. Kalau posisi kita, kalau keadaan kita bagaikan tembok yang sudah miring atau dinding yang sudah miring, itu kadang-kadang kita berpikir mau maju salah, mundur salah. Kadang-kadang kita berpikir semua serba salah. Apa yang kita lakukan? Kita sudah terjepit, kita mungkin dibutuhkan tapi tidak diperhatikan. Kita mungkin diperlukan, diinginkan kehadiran kita untuk melakukan pekerjaan, tetapi tidak pernah ada promosi. Kita mungkin diperlukan untuk berada di garis depan, tapi tidak dianggap sama sekali. Keadaan-keadaan seperti ini memposisikan kita bagaikan seperti dinding yang sudah miring, seperti tembok yang hendak roboh. Tapi kita harus sadar dan percaya, walau kadang-kadang kita dalam keadaan seperti ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Barangkali juga kita memiliki riwayat penyakit yang membuat kita sedang bertanya-tanya, apakah kita akan sembuh atau segera akan mati? Dalam keadaan seperti ini, kita sudah seperti dinding yang sudah miring atau tembok yang hendak roboh. Satu langkah lagi akan roboh. Tapi Alkitab menerangkan di sini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Manusia tidak dapat kita andalkan sepenuhnya di atas bumi ini, tapi Tuhan bisa kita andalkan sepenuhnya dalam hidup kita. Manusia hanya bisa memberikan sesuatu yang terbatas sejauh yang bisa dia lakukan, tapi Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menjamin kehidupan, bahkan bisa membangkitkan orang dari kematian. Kalau Tuhan bisa melakukan ini, maka kita percaya bahwa Tuhan dapat memelihara kita semua di atas bumi ini. Walau kadang-kadang kita bagaikan dinding yang suka miring, seperti tembok yang hendak roboh, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dimanapun kita pergi dan berada, asal kita percaya dan bersungguh-sungguh semakin mendekat kepada Tuhan, dan jangan pernah menjauh dari Tuhan. Mereka hanya bermaksud melepaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tapi dalam hatinya mereka mengutuki. Posisi ini telah dialami oleh Daud sebagai seorang anak Tuhan, baik pada waktu dia menjadi hamba Saul atau melayani Saul. Walau dia telah diurapi oleh Tuhan, tapi dia menghadapi banyak sekali tantangan dalam perjalanan hidup. Saudara dan saya mungkin di atas bumi ini tidak mengalami pengalaman persis seperti yang dialami oleh Daud, tapi kita masih mengalami banyak kesulitan dalam perjalanan hidup. Ada hal-hal yang membuat kita tidak merasa tenang. Ada hal-hal yang membuat kita semakin kecewa di atas bumi ini. Tapi dalam kondisi seperti ini, Tuhan mau kita hanya bergantung kepadanya. Karena Tuhan mau menyatakan penyertaan dan kemuliaan-Nya melalui kita sebagai anak-anak-Nya, supaya orang-orang lain juga belajar percaya pada Tuhan, dan mereka melihat bahwa setiap orang yang disertai oleh Allah, setiap orang yang bergantung sepenuhnya kepada Allah akan dipelihara oleh Allah, dan tidak ada senjata yang mempan yang ditempa terhadap orang-orang yang percaya akan Tuhan, sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun pengalaman hidup saudara-saudara, jangan biarkan situasi, kondisi, persoalan, dan beban yang saudara-saudara pikul membuat saudara-saudara tidak berdaya. Karena walaupun kita telah kehabisan kekuatan dan kemampuan kita, walaupun semua kekuatan kemampuan sudah kita coba, tapi tidak ada yang membuat kita keluar dari masalah, maka disitulah kita bisa bergantung pada Tuhan dan mengizinkan Tuhan berkarya dan membuat kita keluar lebih dari pemenang sebagai
karena hanya dekat Allah saja kita tenang. Itu janji dari Tuhan. Ayat berikut di sini berkata, hanya Dialah gunung batuku, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Pengharapan kita sepenuhnya ada pada Tuhan. Jadi belajarlah berharap pada Tuhan. Sekarang ini bangsa Indonesia dan seluruh bangsa di atas bumi ini sebenarnya sedang diarahkan oleh Tuhan bagaikan domba-domba terhilang untuk kembali melihat kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, karena Dia adalah Gembala Agung dan pemelihara jiwa kita. Agar kita semua sebagai penduduk dunia yang diciptakan Tuhan mengakui bahwa pengharapan yang sesungguhnya hanyalah ada kepada Tuhan. Bila kita berharap pada Tuhan, Tuhan tidak pernah kecewakan kita. Manusia bisa kecewakan kita. Saya sebagai pastor, saya sebagai gembala bisa kecewakan saudara-saudara. Amin. Jangan katakan amin, tapi itu benar. Karena saya juga manusia seperti saudara-saudara sekalian. Tapi Tuhan dijamin oleh firman-Nya tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Walau kadang-kadang kita merasa seolah-olah ditinggalkan, tapi pada waktu kita merasa seolah-olah ditinggalkan, Tuhan tidak tinggalkan kita. Dia ada beserta kita. Tapi dalam kondisi seperti itu, dalam situasi seperti itu, Tuhan mau kita telah belajar percaya dan yakin. Karena disitulah iman kita menjadi kuat. Karena percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sebab pengharapan kita berasal dari Tuhan. Dan hanya kepadanya kita berharap. Hanya kepada Tuhan kita berharap. Karena Tuhan adalah tempat pengharapan yang sesungguhnya bagi kita semua. Ayat 7 berkata, ayat 6 Alkitab elektronik, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tuhan itu adalah gunung batu keselamatan bagi kita. He is the rock and refuge of my salvation. Dia adalah gunung batu, tempat perlindungan dan keselamatan bagi kita. Karena itulah yang dijanjikan oleh Tuhan, kita tidak akan goyah. Dia akan memberi kekuatan. Mungkin dengan kekuatan yang kita miliki, kita sudah mulai goyah. Apakah dalam iman, dalam kesetiaan, ataukah dalam semua yang kita rencanakan di atas bumi ini, di tengah-tengah usaha yang kita kerjakan, kita merasa mulai goyah karena situasi. Tapi Alkitab menjanjikan di sini, kalau kita bersama Tuhan, kita tidak akan goyah, karena Tuhan tempat perlindungan kita. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Jadi Tuhan menjamin akan memberikan kemuliaan bagi semua orang percaya yang sungguh-sungguh bergantung padanya dan mengiring Tuhan dengan setia. Tuhan akan muliakan anak-anaknya di atas bumi ini. Setan berusaha untuk menggerus iman kita. Setan berusaha untuk menggeser kita dari kesetiaan pada Tuhan agar membawa kita kepada kehinaan. Tapi Alkitab berkata, Tuhan akan membawa kita kepada kemuliaan-Nya. Itu janji dari Tuhan bagi kita. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Kadang-kadang kita merasa mungkin tersinggung karena situasi yang kita alami, dan orang membuat kita tidak terhormat di atas bumi ini. Itu tidak masalah, asalkan kita tidak kehilangan kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan. Karena bila kemuliaan yang disiapkan oleh Tuhan itu kita miliki, semua bentuk kehinaan yang disodorkan oleh dunia, yang diberikan oleh dunia bagi kita, akan diubah oleh Tuhan menjadi kemuliaan. Itu janji dari Tuhan. Jangan takut kehilangan harga diri kita kalau kita kehilangan harga diri oleh karena mentaati Tuhan. Jangan takut kehilangan harga diri kita kalau kita kehilangan harga diri kita oleh karena kita percaya pada Tuhan. Karena saat kita sudah kehilangan harga diri,
Tuhan bisa memberikan harga diri yang baru bagi kita. Karena Tuhan memuliakan orang-orang percaya, dan kemuliaan kita berasal dari Tuhan. Semua yang datang dari Tuhan bukan fana, tapi itu adalah kemuliaan yang sesungguhnya. Tapi kita harus ingat, kemuliaan dari Tuhan harus melewati proses di mana kita melewati pergumulan-pergumulan dan akan keluar sebagai pemenang oleh karena tetap berharap dan percaya pada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dia adalah gunung batu, tempat perlindungan bagi kita. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Ya, Alkitab mendorong kita untuk kita bisa merasa tenang, untuk kita bisa menerima kemuliaan Tuhan, untuk kita atau agar kita bisa menerima pengharapan yang sesungguhnya dari Tuhan, dan agar Tuhan bisa memuliakan kita pada waktunya. Percayalah kepadanya setiap waktu, setiap hari kita percaya kepada Tuhan dan mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Di bumi orang perlu teman curhat, bukan? Dan Alkitab menerangkan Tuhan adalah tempat untuk kita curahkan hati kita. Curhat pada Tuhan, curhat pada sesama. Kadang-kadang kita akhirnya kecewa karena cerita baik yang kita sampaikan bisa diplesetkan dan menjadi cerita buruk untuk kita. Tapi kalau kita curhat kepada Tuhan, Tuhan pasti muliakan kita. Amin. Jadi kalau di bumi kita perlu teman curhat, lebih dari itu, curhat pada Tuhan. Amin. Bagaimana kita curhat pada Tuhan dalam doa, dalam pujian, hati kita, pergumulan kita, beban kita, apa yang kita rasa, kita curahkan pada Tuhan. Dan membiarkan Tuhan membawa kita pada kemuliaan-Nya. Alkitab berkata, Allah ialah tempat perlindungan selalu. Haleluya. Jadi ayat ini memberikan jaminan bagi kita dekat dengan Tuhan. Kita dijamin oleh firman-Nya akan merasa tenang. Jalanilah hidup dengan setia pada Tuhan, biar kita merasakan dan mengalami semua janji yang disampaikan oleh Tuhan, sampai benar-benar Tuhan menjadi tempat perlindungan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita mau menyembah Tuhan, kita memuji, memuliakan Tuhan dan menyembah Dia. Mari kita buka hati kita semua untuk menghadap Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan
Kembali kami menghampiri Engkau ya Tuhan, dan mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah Roh Kudus menghentar benih-benih firman-Mu dalam setiap hati kami, agar firman-Mu itu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan di saat ini kami berdoa, memohon uluran tangan-Mu ya Tuhan, pada kami semua yang ada di sini. Jika ada yang sedang memikul beban-beban persoalan, kami tahu hanya dekat dengan Tuhan kami merasa tenang. Kalau keadaan kami bagaikan dinding yang sudah miring, yang hampir roboh, bagaikan tembok yang hendak roboh, kami datang kepadamu dan berseru kepadamu. Dalam keadaan seperti ini juga, bahwa Tuhan dapat menjamin ketenangan bagi kami, sebab keselamatan bagi kami semuanya datang daripadamu ya Tuhan. Tolonglah kami semua, apapun pergumulan kami masing-masing, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membawa semuanya kepada kemenangan, sehingga kuasa-Mu benar-benar kami alami dan rasakan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Sembuhkanlah yang sakit dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah sembuhkan anak dari Bro Michael Nam. Terima kasih Tuhan telah jamah juga disembuhkan Pak Sumalitan. Terima kasih Tuhan sudah sembuhkan semua yang sakit, sehingga dalam keadaan baik pada saat ini. Tapi jika masih ada yang sakit, kami memohon kepadamu, biar Engkau sembuhkan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa Indonesia. Kami baru merayakan ulang tahun yang ke-75, dan kami mohon jamahan tangan-Mu atas bangsa kami, karena kami masih terus bergumul dengan virus COVID-19 yang ada di seluruh dunia. Kiranya tangan-Mu selalu ada atas bangsa kami, agar bangsa kami bisa keluar dari krisis kesehatan dan bisa keluar juga dari krisis ekonomi, sehingga semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote bisa mengalami kesehatan dan bisa mengalami transformasi pemulihan ekonomi bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga memohon Tuhan tolong pemerintah dan komite yang bertugas untuk menangani COVID-19 di Indonesia, dan semua petugas kesehatan, baik para dokter dan semua petugas medis. Kami mohon Tuhan lindungi mereka dalam memberikan perawatan bagi seluruh orang yang sakit, agar mereka juga tidak terpapar virus yang membuat mereka sakit. Dan kami berdoa memohon kepadamu ya Bapa, lindungan kasih dan kuasa-Mu bagi seluruh petugas kesehatan, baik para dokter maupun perawat, agar tidak ada lagi yang menjadi korban di tengah-tengah tugas mulia yang mereka laksanakan. Dan kami mohon kepadamu ya Bapa, supaya Engkau lindungi dan sehatkan semua warga negara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Biar kami bangsa Indonesia sehat dan semua memuliakan Tuhan. Bapa di surga, berilah keamanan bagi negeri kami, berilah kedamaian bagi negeri kami di tengah-tengah perbedaan yang ada. Karena kami tahu semua yang dikerjakan oleh Tuhan akan membawa damai sejahtera secara bersama-sama dan sukacita bagi seluruh penduduk negeri. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tanah Papua khususnya kami doakan dan serahkan kepadamu, atau provinsi Papua dan Papua Barat, supaya Tuhan tolong kami menjadi provinsi yang semakin maju bagi kemuliaan Tuhan, dan Injil Tuhan Yesus Kristus bisa semakin bercahaya di provinsi Papua dan Papua Barat atau di tanah Papua ini. Terpuji nama Tuhan. Pemerintahan Republik Indonesia dari pusat sampai daerah, di daerah sampai kampung-kampung, kami juga mohon penyertaan Tuhan. Lindungilah juga Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden, dan semua jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah dan sampai di kampung-kampung. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini.
dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.